Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan ya firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ya, Injil Matius pasal 15 di dalam ayat yang mulai ayat pertama saja ya, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi kata Yesus pada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Ya, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu itu ya, awal-awal pandemi corona itu ada seorang hamba Tuhan ya yang mengajarkan kepada jemaatnya dan cukup viral ya, bahwa kita nggak perlu memberikan persembahan ke gereja ya, dalam arti kalau orang tua belum punya mobil, belikan mereka mobil dulu ya, nggak usah kembalikan persepuluhan persembahan di gereja. Wah, itu jadi ribut saudara ya. Mungkin kalau saya pikir mungkin nggak secara utuh orang melihat apa yang dikhotbahkan dari awal sampai akhir ya. Saya nggak ini, jadi saya juga nggak mau ikut-ikut nimbrung di dalam hal itu. Tetapi saya selalu katakan, selalu ajarkan bahwa yang pertama ketika kita melakukan firman itu kita melakukannya dengan iman, karena kita mempercayai akan janji-janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menabur, kita mengembalikan persepuluhan kita ya. Jadi yang pertama itu mempercayai Tuhan, mempercayai janji Tuhan. Yang kedua itu adalah cinta. Saudara, apakah kau mencintai Tuhan? Yang kedua, apakah saudara mencintai gembala saudara? Jadi kalau saudara mencintai seseorang, sudah pasti akan mendukungnya di dalam segala hal, berbagi kepadanya di dalam segala hal. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi dengan segala apa yang ada padanya dengan orang yang memberitakan firman. Dan itu harus saudara lakukan dengan iman ya. Saudara lakukan dengan cinta ya. Jadi kalau orang tidak mencintai, sulit untuk melakukan. Tapi ada orang-orang yang tidak mencintai gembalanya tapi melakukannya untuk organisasinya. Berarti cinta organisasi, cinta denominasinya. Ya, silakan saja saudara. Tapi lakukan segala sesuatu dengan iman dan dengan cinta, saudara, dengan kasih ya. Jadi jangan lakukan apa-apa itu untuk mendapatkan berkat, untuk dapat balaskan 30, 60, 100 kali ganda, nanti saudara jadi keliru ya. Nah, nanti saudara akan mudah untuk menjadi kecewa ketika merasa Tuhan tidak memberkati saudara. Jadi mari lakukan segala sesuatu karena cinta ya, karena kasih saudara. Nah, ya. Belajarlah untuk menghormati, menghargai gembala saudara yang berbagi firman dengan saudara, yang menjaga jiwa saudara ya. Jadi selain berdoa untuk mereka, beribadah bersama mereka, bagi juga kekayaan saudara kepada mereka. Nah, kemarin itu ada seorang teman hamba Tuhan ya, di Facebooknya dia menulis, kalau belum sukses jangan bantu orang ya, jangan bantu orang dulu kalau sendiri belum sukses. Nanti orang buta akan menuntut orang buta,
ke dalam lubang. Ya, saya nggak juga nggak memperdebatkan hal itu. Itu pemahamannya, pengertiannya. Setiap orang itu bertumbuh menurut tingkat pengertian masing-masing. Jadi kita nggak perlu juga memaksakan diri untuk mengikuti pengertian orang lain, pemahaman orang, tapi percayalah Roh Kudus akan menuntun saudara untuk memahami ya setiap kehendak Tuhan, setiap memimpin kita, untuk kita Roh Kudus terus memimpin saudara untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jadi mari saudara ya, kita terutama paling penting kita adalah belajar daripada firman Tuhan itu sendiri. Jadi saya selalu anjurkan bacalah Alkitab saudara secara teratur. Itu yang paling penting sebelum saudara mendengarkan khotbah ya. Jadi baca dulu Alkitab itu. Baca secara teratur ya. Baca, dan kalau bisa pada ayat-ayat yang memotivasi, ayat-ayat yang memberkati, baca itu dengan bersuara saudara. Ya, ingat iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi ada banyak orang melakukan firman hanya karena ada aturan-aturan di situ, dan orang kadang lebih memperhatikan aturan. Itu yang saya katakan bahwa kadang gereja menerapkan hukum Taurat yang baru, hukum Taurat versi baru menurut gereja, menurut masing-masing ya. Nah, mari ketika kita melakukannya untuk kita mendapatkan upah, ketika kita melakukannya untuk kita mendapatkan rasa hormat, mendapatkan pujian, mendapatkan pahala ya, sebenarnya kita sedang melakukan hukum Taurat versi baru ya, sehingga banyak orang merasa bersalah ketika tidak melakukan sesuatu, atau kadang orang merasa terhukum dengan itu. Tidak, Tuhan tidak mau menghukum saudara ya, tapi itu Tuhan memahami kita. Tetapi tentu di dalam pemahaman kasih karunia Tuhan itu kita juga nggak boleh meremehkan firman begitu, di dalam arti ya ada keseimbangan di dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan, di dalam kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka karena mereka berpikir bahwa mereka melakukan firman sehingga mereka mengabaikan pemeliharaan kepada orang tua. Tentu ini tidak boleh terjadi saudara ya. Jadi seperti saya katakan kemarin, kalau kita mengasihi Tuhan, implikasinya, dampaknya daripada saudara mengasihi Tuhan adalah saudara akan lebih mengasihi sesama saudara ya. Sebab Yesus sendiri kan mengajar kepada kita, sama seperti aku menyerahkan nyawa mati bagimu, menyerahkan nyawa bagimu, maka aku pun wajib menyerahkan nyawamu bagi saudara-saudara. Tuhan inginkan kita berbagi, Tuhan inginkan kita hidup untuk memberkati ya. Jadi berkati keluarga saudara. Tentu saya sendiri akan katakan bahwa ketika melihat saudara kekurangan, ya, kita tidak boleh mengabaikan hal itu. Tetapi jangan juga menjadikan alasan keluarga lalu saudara mengabaikan kewajiban saudara di dalam gereja, di dalam untuk berbagi kehidupan dengan hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh satu dilakukan, satu tidak boleh diabaikan. Harus ada keseimbangan di sana. Tetapi juga ketika saudara sendiri memang di tengah-tengah kesulitan keuangan ya, juga tidak perlu merasa bersalah ketika saudara tidak bisa memberi ke gereja begitu ya. Kadang-kadang saya pernah berhadapan dengan situasi seperti ini, dalam arti ini bukan 1-2 kali, saudara, beberapa kali ya, ketika jemaat itu mau mengembalikan persepuluhannya, tetapi dia sendiri memiliki kebutuhan ya. Jadi dia mengungkapkan kesulitannya kepada saya bahwa dia ingin sekali memberikan persepuluhan itu, tetapi dia membutuhkan uang itu. Nah, bagaimana saudara? Jadi saya katakan, ayo kerjakan kewajiban itu, mari kerjakan sesuai denganmu. Tapi dia bilang, bagaimana om saya membutuhkannya? Serahkan dulu itu ya, serahkan itu perpuluhannya ya, nanti biar saya simpan 1 malam, besok saya akan berikan kepadamu ya. Jadi supaya engkau nggak bersalah ya, jadi saya akan memberikan uang itu kepadamu ya, untuk memenuhi kebutuhanmu sebagai sebuah pemberian, bukan pengembalian persepuluhannya, tidak. Jadi dia mengembalikan persepuluhannya dan saya menyerahkan kembali kepadanya keesokan harinya. Jadi dia sudah melakukan kewajibannya seperti itu. Jadi saya kira kita harus ada keseimbangan lah ya. Hamba Tuhan juga harus memahami jemaat ketika mereka di dalam kesulitan. Tidak, saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada jemaat dari gereja tetangga yang bercerita betapa
Gembalanya selalu mengutuki jemaatnya, mengatakan bahwa kalau tidak mengembalikan perpuluhan, maka semua apapun yang mereka lakukan itu akan sia-sia, mereka akan tetap masuk neraka. Nah, ini minta maaf ya, ayatnya dari mana itu loh, gitu loh. Saya juga heran itu ya. Tapi saya pikir sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala juga, mari memahami jemaat saudara. Ketika mereka kesulitan, kesukaran, saudara punya sesuatu yang lebih, ayolah saudara perhatikan. Saudara bukan hanya berdoa untuk jiwa-jiwa mereka, tetapi kita meneladani Yesus, bahwa Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani seseorang. Saya enggak mengkritik hamba Tuhan yang memakai ya barang-barang branded begitu, enggak, silahkan, itu hak mereka, itu uang mereka kok. Tapi mari juga memperhatikan jemaat-jemaat yang saat ini juga ada di dalam kesulitan, di dalam kesukaran. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang lain juga ya. Jadi saya bikin basar berapa hari ini, sudah jual sate babi merah, babi panggang ya. Untuk apa? Untuk membantu seorang hamba Tuhan di Aceh, saudara. Bukan dari gereja kami ya, gereja lain, tapi saya memperhatikan di Facebook ya, pelayanannya luar biasa. Ini anak muda, seorang anak wanita melayani di daerah Aceh sana, di dalam satu medan yang sulit ya, dan dia beberapa waktu lalu kehilangan sepedanya ya, dan banyak orang yang menanggapinya, katakan wah itu nanti Tuhan akan ganti dengan sepeda motor ya, dan nada-nada yang seperti itu. Tetapi sayangnya cuman hanya basa-basi, sudah tidak ada seorang pun dari mereka yang meminta nomor rekening atau katakan saya akan membelikan untukmu. Tidak ada yang melakukan hal itu. Tapi yang luar biasa, waktu saya tawarkan untuk membelikan sepeda, dia nggak mau, saudara ya. Tapi dia kemarin katakan bahwa memang lebih membutuhkan sebuah sepeda motor biar second. Nah, saya sendiri nggak punya motor sekarang. Ya, saya pernah punya motor, tapi saya sudah kasih kepada hamba Tuhan lain. Ya, kenapa? Karena di rumah saya banyak yang punya motor. Jadi saya bisa pinjam motor mereka. Saya kira saya nggak perlu sepeda motor sendiri saat ini. Nah, tapi ini jauh di Aceh, sudah ya. Jadi dia katakan dia mau meminjam uang kepada saya. Nanti dia akan mencicilnya, mengembalikannya kalau panen padi. Saya bilang nggak perlu pinjam uang, nggak boleh hamba Tuhan pinjam uang, saya bilang ya. Tapi saya akan membantumu, saya akan mengupayakannya. Jadi saya bikin basar, saudara ya, beli makanannya sama orang, bukan saya yang masak, tapi saya mengedarkan saja ya. Puji Tuhan sudah dapat 1 juta. Kalau saya hitung udah dapat 1.150 ya, masih kurang 2 juta berapa ini? Masih kurang banyak, 2.850. Tapi saya percaya saudara, Tuhan akan mencukupkan itu melalui saudara-saudara yang lain. Jadi kalau saudara yang mendengar hal ini, saudara tertarik untuk menabur bagi hamba Tuhan ini, saudara bisa menghubungi saya ya kan. Nah, jadi kita berbagi kehidupan dengan mereka. Jadi mari memperhatikan orang lain. Ya, saya sendiri belum sukses secara keuangan, secara finansial. Kalau saya belum sukses, saya motor, mobil saya belum punya, saudara ya, rumah warisan orang tua. Tapi saya pikir biarpun saya belum sukses, ini minta maaf mungkin secara materinya orang pikir saya belum sukses. Tapi kalau saya pikir saya sudah berkecukupan, bahkan berkelimpahan, saya katakan saya berkelimpahan, saudara. Sebab kalau tidak berkelimpahan, tidak akan bisa menolong, membantu orang lain. Jadi orang biar kayanya kayak apa, tapi kalau kekayaannya tidak melimpah, nah itu berarti juga belum sukses kan, belum cukup buat dia sendiri juga tidak cukup, punya keinginan terus. Tapi saya nggak terlalu banyak punya keinginan itu saya hanya satu aja, hidup saya boleh mempermuliakan Tuhan, hidup saya boleh menjadi berkat bagi sesama, dan hidup saya boleh menjadi panutan, boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan sekeliling saya, terutama bagi keluarga. Itu aja keinginan saya, saudara ya. Dan kerinduan saya yang terbesar adalah saat saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia boleh berkata kepada saya, siapaslah, berbagailah hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk turut serta dalam kebahagiaan Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi kerinduan hati saudara-saudara juga. Jadi mari, ada kesempatan untuk berbuat baik, ada kesempatan untuk mengerjakan pelayanan dalam bentuk apapun. Mari ingatlah ya, Tuhan ada di dalam diri setiap orang, Tuhan ada dalam setiap waktu, Tuhan ada di dalam setiap tempat ya. Puji Tuhan. Lakukan kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang tidak seiman juga. Jadi ada teman beberapa waktu lalu, dia membutuhkan ya sesuatu ya, membutuhkan modal untuk bekerja. Saya bilang saya nggak punya uang, ini teman nggak seiman,
Tapi saya katakan saya akan mencoba menjual beberapa pohon anggur saya untuk membantunya. Puji Tuhan, saya utarakan di grup pengangguran, saya mau menjual pohon anggur saya untuk bisa membantu seorang teman ya. Jadi mereka menanggapi, ada orang-orang yang membeli pohon anggur saya itu dengan harga yang pantas ya. Puji Tuhan, bisa membantunya sedikit saudara ya, untuk meringankan beban kehidupan di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita berbagi kehidupan dengan orang lain. Jangan hanya sekedar memperhatikan aturan-aturan hukum. Ya, ada teman kadang bilang orang kafir kok dibantu. Itu penjelasan dari tetangga sebelah itu ya. Orang kafir kok dibela gitu ya. Tapi saya punya RT yang baik. Dia bilang sama saya, wis orang gila nggak usah diurusin. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi. Dan ya masih ngantuk ini, tadi malam nungguin anak nomor 2 saya melahirkan seorang cucu pria lagi ya. Puji Tuhan, cucu kedua, cucu pria dari anak kedua ya. Dari anak pertama dan cucu 1, ini anak kedua, cucu yang kedua laki-laki juga. Puji Tuhan ya, terima kasih untuk berkat besar yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya ya. Selamat pagi, sampai ketemu esok hari. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu Saudara, sehingga kemanapun kau pergi hari ini, kau akan beruntung, setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau kerjakan akan menjadi berkat di dalam hidupmu. Salam sehat.